Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Palembang, aplikasi komputer untuk pembelajaran biologi yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Aprianti, Saya Rutnita Yohana. Saya Dina Anggraini. akan menampilkan suatu video pembelajaran mengenai sistem pernapasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Zainab, iya, kamu tahu nggak persamaan kamu sama paru-paru? Enggak, emang apa, John? Kalau manusia tidak bisa menjaga paru-paru, maka dia akan terkena penyakit TBC. Sama kayak aku, harus menjaga kamu, hidup dan matiku, agar kamu tetap bahagia dan beruntung memiliki aku. Kamu bisa aja sih. Hehehehe, kalian masih kecil. Di tengah pandemi ini, kita harus memanfaatkan waktu dengan yang bermanfaat. Yuk kita belajar biologi aja. Nih, video tentang sistem pernapasan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas yaitu mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya, apakah kalian tahu bahwa asap yang dikeluarkan oleh pabrik, asap yang dikeluarkan oleh kendaraan, maupun asap yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti asap rokok, itu dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan kita. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Sebelum itu, mari kita bahas dulu pengertian dari sistem pernapasan tersebut. Nah, jika kita berbicara mengenai pengertian dari sistem pernapasan ini, pasti anak-anak sekalian sudah tidak asing lagi mendengar apa itu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini juga dikenal sebagai sistem respirasi, yaitu sistem organ yang digunakan untuk melakukan pertukaran gas yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, selain itu juga dapat dikatakan suatu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida yang menghasilkan energi sehingga dapat dibutuhkan oleh tubuh. Dalam sistem pernapasan ini ada organ-organ penting yang berperan. Nah, organ-organ penting itu terdiri dari hidung, paring, laring, trakea, bronkus, dan terakhir yaitu paru-paru. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ada 6 organ penting yang berfungsi dalam sistem pernapasan, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana suatu organ-organ tersebut berfungsi dan bagaimana suatu proses pernapasan pada makhluk hidup itu terjadi. Jadi, suatu proses pernapasan pada makhluk hidup itu terjadi yaitu diawali dari rongga hidung, kemudian diteruskan ke faring, yang kemudian diteruskan ke laring atau pangkal tenggorokan, kemudian diteruskan ke trakea atau cabang tenggorokan, dan berakhir pada paru-paru. Saluran pertama kali ketika proses pernapasan terjadi yaitu adalah hidung. Udara yang masuk melalui hidung akan mengalami 3 proses, yaitu pertama penyaringan oleh rambut-rambut hidung, yang kedua yaitu penghangatan atau penyesuaian suhu, dan yang ketiga yaitu pengaturan kelembapan. Setelah udara masuk ke rongga hidung, selanjutnya udara tersebut akan menuju ke paring. Paring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran makanan. Bagian paring ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nasofaring, yaitu daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua yaitu orofaring, yaitu membuka ke arah rongga mulut. Sedangkan yang ketiga yaitu laring oktofaring, yaitu membuka ke arah laring. Ketiga, laring. Laring terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok. Laring tersusun oleh tulang rawan. Fungsi laring yaitu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Laring terdapat glotis. Glotis akan menutup jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Kemudian di sini ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan suatu bagian dari sistem pernapasan yang berbentuk seperti pipa tabung. Trakea yang
bentuk tabung memanjang yang tersusun dari 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Trakea ini terletak bersebelahan dengan esofagus, yakni saluran pernapasan. Trakea mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Yang ketiga, lapisan dalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Paru-paru dan alveolus. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan terdapat 3 gelambir dan pada paru-paru sebelah kiri terdapat 2 gelambir. Pada paru-paru sebelah kanan yaitu lobus atau gelambir superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sedangkan pada paru-paru yang sebelah kiri terdapat lobus superior dan lobus inferior. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan manusia. Pada pernapasan dada terdapat fase inspirasi, merupakan fase yang diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat atau membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Kemudian fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antar tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada, manusia bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Di sini otot yang terlibat adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut itu pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Saat kita bernapas dengan cara ini, perut akan membesar atau mengecil. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas macam-macam volume udara pernapasan, yaitu ada 4. Yang pertama volume tidal, yang kedua volume cadangan inspirasi atau komplementer, yang ketiga volume cadangan ekspirasi atau suplementer, dan yang keempat udara residu. Volume tidal yaitu udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa sebanyak 500 cc. Yang kedua, volume cadangan inspirasi atau komplementer yaitu udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Selanjutnya, volume cadangan ekspirasi atau suplementer yaitu udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Yang terakhir, udara residu yaitu udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Pada gambar yang Ibu tampilkan, apakah kalian tahu itu gambar apa? Pastinya kalian tahu itu adalah rokok. Ibu harap kalian di sini tidak ada yang merokok, terutama anak putra. Karena apa? Karena di dalam rokok itu terkandung zat-zat yang sangat berbahaya yang tidak baik bagi kesehatan tubuh, terutama bisa merusak sistem pernapasan manusia. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya kelainan sistem pernapasan. Itu Ibu memilih 6 pokok penyakit di sini. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya.
Yang pertama, Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau COPD. Di Indonesia, penyakit ini dikenal sebagai penyakit paru konstruktif kronik atau merupakan penyakit paru kronik. Biasanya ditandai dengan keterbatasan udara pada saluran napas yang disebabkan oleh banyak faktor seperti asap rokok, polusi, pembakaran, dan partikel gas berbahaya lainnya. Kemudian ada emfisema, yaitu rusaknya paru-paru yang ditandai dengan robeknya alveolus, sehingga tempat pertukaran udara di alveolus pun ikut terganggu. Bronkitis yaitu radang yang terjadi pada bronkus akibat adanya infeksi. Kemudian kanker paru-paru ini terjadi akibat kebiasaan merokok. Jadi kebiasaan merokok itu tidak baik ya anak-anak, karena racun yang terkandung di dalam rokok merangsang pertumbuhan sel paru-paru menjadi tidak normal dan tidak terkendali lagi. Pneumonia yaitu peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Dan yang terakhir ada rinitis, yaitu peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Itu saja materi yang dapat Ibu Dina, Ibu Ayu, dan Ibu Ruth sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum jelas atau ada yang belum dipahami, silakan bertanya ke forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.